Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kebahagiaan orang fasik semu. Mazmur 37 ayat pertama dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang sekali mendengar kata fasik atau orang fasik. Yang familiar di telinga kita adalah istilah orang jahat atau orang baik atau orang yang nggak benar dan sebagainya. Tetapi kata fasik ini justru banyak sekali disebutkan di dalam Alkitab. Namun masih banyak orang Kristen yang kurang memahami arti dan maksudnya. Pertanyaannya, siapakah orang fasik itu? Saudara, orang fasik adalah orang-orang yang seringkali mengalami penghukuman dari Tuhan. Mengapa? Karena mereka sesungguhnya telah mengenal Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan tersebut. Bukti bahwa mereka meremehkan keberadaan Tuhan, tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Menurut pemazmur ada dua ciri dari orang fasik. Yang pertama, suka sekali memuji-muji diri sendiri. Mazmur 10 ayat ketiga. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Orang fasik adalah orang yang merasa dirinya paling benar, paling baik, dan paling suci. Intinya, semua hal berpusat pada dirinya sendiri. Meski tahu tentang Tuhan, tetapi sebenarnya yang menjadi Tuhan dalam hidupnya dan yang dia sembah adalah dirinya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan iman Kristen kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam iman Kristiani kita mengajarkan bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Bertobatlah, katakan amin. Yang kedua, tidak takut akan Tuhan. Mazmur 10 ayat keempat dikatakan kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Nah, inilah ciri utama orang yang berlaku fasik. Mereka tidak takut akan Tuhan. Padahal dia tahu tentang Tuhan. Dia tahu Tuhan ada. Dia tahu tentang kebenaran. Namun sengaja tidak mau taat. Nah saudara, Tuhan tidak pernah dianggap. Sehingga mereka melakukan dosa. Mereka merasa bahwa itu adalah hal yang biasa. Karena mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Dan mereka juga berpikiran bahwa tidak ada dampak apa-apa untuk setiap pelanggaran mereka. Hati-hati. Orang percaya diperingatkan untuk tidak iri hati terhadap orang fasik. Yang sepertinya tampak mulus-mulus saja dalam perjalanan hidupnya. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Karena kebahagiaan orang fasik itu semu. Pada saatnya Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan akan bertindak untuk melakukan pembalasan. Makanya di Mazmur 37 ke 10 dikatakan, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Katakan amin. Nah saudara, kita seringkali menghadapi kenyataan bahwa orang benar hidup menderita, sementara orang fasik hidup sukses dan makmur. Kenyataan ini membuat kita merasa iri dan marah kepada orang fasik. Mengapa? Karena mereka sepertinya bebas berbuat jahat, curang, menipu, merancangkan kejahatan terhadap orang benar dan sebagainya. Tetapi hidup mereka sepertinya tidak pernah mengalami kesusahan. Nah, kenyataan hidup inilah yang kita dengar dan kita saksikan sehari-hari. Tidak jauh berbeda dengan zamannya pemazmur. Di dalam dunia, tempat kefasikan merajalela, maka pemazmur menasihati umat Allah untuk tidak iri dan jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Mengapa? Saudara, pemazmur memberikan beberapa alasan. Yang pertama, orang yang berbuat jahat tidak akan bertahan lama. Mereka seperti rumput yang segera lisut, seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang segera layu. Yang kedua, mereka akan dilenyapkan dan dibinasakan. Dan yang ketiga, kejahatan yang dirancangkan orang fasik terhadap orang benar akan menimpa mereka kembali. Karena itu, berhentilah marah kepada orang fasik. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebaliknya, serahkanlah hidup Anda kepada Tuhan. Dan lakukanlah yang baik. Maka Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan tahu memelihara umatnya. Ia akan memberkati dan memberi upah kepada orang-orang benar. Nah saudara, sebagai penutup, mari saya mengajak kita semua untuk baca Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Saudara, kiranya firman Tuhan ini digenapi atas kita semua. Orang-orang benar, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh kepada kebenaran firman Tuhan. Bersyukurlah, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.